Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JJ. Di video kali ini kita akan membahas lagi tentang berwirausaha, berdagang, khususnya untuk pedagang kaki lima. Di era sekarang, beberapa teman itu menanyakan, kok usaha sekarang kok susah banget, nggak kayak zaman dulu. Oke, kita bahas di video kali ini berkaitan dengan berwirausaha, berdagang, atau sekarang yang kita geluti adalah berdagang kaki lima yang ada di jalan-jalan itu. Betul, sekarang itu lagi susah, sangat susah sekali, beda dengan yang dulu-dulu. Betul sekali, tidak dipungkiri hal seperti itu. Ada beberapa faktor yang menyebabkan usaha kita itu yang sekarang itu susah untuk berdagang. Dalam arti susah untuk berdagang, yang pertama, emang kita yakin bahwasanya bola itu bulat, berputar. Kemarin ramai, sekarang sepi. Kemarin wah, sekarang biasa. Itu kita juga harus meyakini itu. Yang pertama itu. Yang kedua berkaitan dengan banyaknya pedagang yang sama dan berdekatan. Karena ini kurang ngopi kali, jadi ngomongnya kayak itu. Ngopi dulu. Karena berdekatan dengan satu usaha yang sama. Kenapa? Iya, karena yang beli itu aja. Populasi penduduk itu berpengaruh juga. Kebenaran ketika si ibunya itu katakanlah pelanggan, anaknya pelanggan juga. Tapi kalau ibunya pindah, anaknya pun pindah. Jadi berebutan. Itu juga faktor yang ketiga. Biasanya ada beberapa yang tidak bisa diungkapkan dalam hati, ya. Apa itu? Karena ada masalah dari keluarga, dari tempat, itu juga pengaruh. Berikutnya juga pengaruh berkaitan dengan tempatnya bergeser ataupun pindah, juga pengaruh. Nah, yang berikutnya berkaitan dengan rasa, tidak bisa menjaga kualitas dan kuantitas, itu juga pengaruh. Karena sekarang itu eranya era muda, sekali merasakan tinggal klik, teman-temannya tahu bahwasanya oh itu usahanya enak, itu pecel lelenya enak, itu nasi gorengnya enak, itu martabaknya wow banget. Itu gampang, mudah, karena ucapan dari HP itu lebih cepat. Apalagi masuk ke wilayah medsos, wah cepat banget. Faktor yang menurut saya ini, pandangan gila. Karena apa? Kurangnya orang berfoya-foya, kurangnya orang itu sedikit ketika mereka itu bekerja, beliau itu bekerja, itu tidak ada pemasukan yang biasanya masuk ke kantong pribadi, sekarang susah. Dan pemerintah sekarang menggalakkan bersih dari hal-hal yang berkaitan dengan korupsi, pungli, itu juga pengaruh. Kita bahas yang hal ini, yang berkaitan dengan pedagang kaki lima, berwirausaha itu tetap memerlukan orang yang berfoya-foya, gemar jajan, gemar memberi, dan orang yang suka dengan uang basah. Ini di sini. Kerjaan basah itu membuat usaha kita semuanya itu cepat, mudah, dan cepat habis. Karena apa?
Kita pedagang tidak bisa menanyakan uang itu dari mana. Uang itu dari mana? Dapat dari mana? Siapa yang memberi? Tidak. Semuanya itu adalah raja bagi kami. Ketika mereka beli di saya, itu adalah raja yang perlu kita layani dengan sebaik mungkin. Perlu diingat itu. Itu salah satu kuncinya usaha kita akan bertahan. Kita bahas mulai yang berkaitan dengan kita itu perlu orang yang suka, gemar, berfoya-foya. Kenapa? Dengan orang berfoya-foya, orang yang gemar memberi, itu pasti orangnya royal. Ketika beli sesuatu, pasti bukan satu. Dia pikirkan adalah yang ada di rumah. Ada berapa? Teman, ada berapa? Pasti belinya bukan satu. Dan biasanya orang yang seperti itu mudah mencari uang yang masuk ke kantong. Ada beberapa kita tidak berpikir semuanya orang seperti itu, tidak. Artinya kita melihat dari beberapa, karena itu juga pengaruh. Ketika sekarang pemerintah menggalakkan bersih, kerja, itu sangat bagus sekali untuk usaha kita. Karena apa? Di sini kita itu harus tahu bahwasanya ketika dulu di era yang lain masih banyak orang bermain basah-basahan dengan gampang mencari uang saku. Memang betul. Saya tidak membicarakan orang lain, membicarakan saya sendiri. Saya ada 3, bahkan 4, bahkan lebih pelanggan yang setiap hari beli di saya minimal 15 dus. Itu selama kurun waktu lebih dari 7 tahun. Bayangkan, paling tidak setiap minggunya itu 3, paling tidak. Itu menurut saya itu jelek. Biasanya setiap hari. Yang tidak itu kalau hari tanggal merah itu dia nggak masuk kerja, jadi nggak mungkin dia beli. Tapi ketika beliau itu beli 1, beli 2, saya anggap itu tetap itu raja bagi saya. Saya tanya, kenapa bang? Tumben ya sekarang ya, kalau beli 1 buat di rumah bukan? Jawabannya dengan halus, ini rezeki saya segini, tidak bisa kita paksakan. Karena hal yang seperti ini, sedikit rezeki yang kayak gini itu yang berkah barokah, dan dimakan itu enak, masuk ke hati. Saya tidak panjang-panjang mempertanyakan hal seperti itu. Saya tahu artinya ketika dulu masih ada dari jalan yang ya kalau kita tidak pungkiri lah, dapat sana dapat sini, ya uangnya buat kayak gitu. Dan tidak disalahkan orang itu beli makanan, orang beli banyak foya-foya. Satu kuncinya yang kita pegang bahwasanya dia itu pengen beribadah, pengen memberikan yang terbaik untuk teman, keluarga, saudara. Niatnya bagus karena rasa ingin memberi, merasakan sedikit rezekinya mereka, sedikit rezeki beliau untuk mereka. Dia pengen merasakan. Dan itu, kalau hal seperti itu tuh bagus banget. Sekarang di eranya bersih-bersih, jelas kalau ketika kita itu bilang itu bahwa usaha itu sekarang susah, ya karena sekarang
orang yang seperti itu, orang yang gemar foya-foya, gemar untuk memberi karena ada uang lebih, ya tidak beli, tidak ada sekarang. Bukan tidak ada, tapi berkurang. Maka pengaruhnya di kita. Coba rasakan sendiri. Jangan terlalu menyalahkan, tapi kita introspeksi. Jangan terlalu sedih, karena ini apa ya, fenomena ini harus kita rasakan. Itu proses. Dan ketika yang sekarang mendapatkan sedikit rezeki dengan kadar yang tidak jauh dari dulu, tapi yang sekarang lebih enak, lebih indah, lebih terasa, berkah sekali. Saya yakin kalau dibandingin yang dulu pasti beda dibanding yang sekarang. Tapi kalau merasakan lebih adem lah, bahasa Jawanya itu adem, enak neng ati, di bawah juga enak. Kita nggak terlalu kayak dulu. Terasa menurut saya ketika kita itu jualan yang dulu, wah amin, panas itu berarti ya kita juga sering sama pengen beli ini beli itu beli ini karena uangnya ada. Tapi kalau kita berpikir, kalau mereka itu berpikir seperti kita dengan harga, melihat dari harganya mahal itu dan ini, mendingan beli beras. Saya rasa jualan juga pada sepi. Karena apa? Kitanya sendiri tidak pengen beli yang mahal. Sedangkan di luar sana semua pada mahal-mahal. Coba kalau berpikirannya seperti kita semua, ya nggak ada yang jualan pada sepi semua. Ya itu, berpikir untuk berfoya-foya sebenarnya ada nilai lebih untuk orang lain, biarpun ini salah. Arti berfoya-foya ini pengen memberikan sedikit rezeki kepada orang lain dan memberikan bukan memberikan, pengen melihatkan bahwasanya mereka mampu untuk memberikan. Ibadah mereka adalah pengen merasakan, pengen berbagi, itu ibadahnya. Nilai yang terkandung jelas itu ada. Adapun berkaitan dengan hasilnya, mereka dari mana, dapat dari mana, dikasih oleh siapa, kita tidak berpikir sejauh itu, tidak berpikir seburuk itu. Karena beliau ketika datang ke tempat kita, sekali lagi, itu adalah raja yang harus kita layani dengan sebaik-baiknya. Karena itu adalah ciri dari kualitas kita, kuantitas kita, memberikan pelayanan yang terbaik buat pelanggan, sehingga pelanggan di sini akan merasakan kenyamanan dan bisa disalurkan dengan hatinya kepada teman-teman, kepada saudara. Sebenarnya fenomena ini kalau diungkapin di video itu panjang, tidak mungkin. Satu hari saja tidak cukup. Kita garis bawah kan, garis besarnya saja, bukan garis bawah. Ngopi dulu. Garis besar saja. Karena sekali lagi, ini adalah hobi saya untuk berbicara. Hobinya itu ngomong. Hobi saya itu ada beberapa. Yang pertama itu hobinya berdagang. Saya itu hobi berdagang. Dagang itu hobi. Yang keduanya saya itu suka berburu. Saya itu suka banget. Itu juga salah satu hobi. Yang ketiganya saya itu hobi itu ngobrol.
ngawangkong buku, baca-baca buku. Itu hobi saya. Saya rasa di video kali ini cukup. Nanti kita sambung lagi. Terima kasih telah mendengarkan dari awal sampai akhir. Adapun kurang berkenan ataupun kurang pas, kurang tepat, kok jauh, ya mohon maaf. Ini pandangan saya, pandangan gila saya. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf sekali lagi. Kalau ada ya salah-salah kata lah, salah-salah pandangan, ataupun ada yang merasakan gak enak, mohon maaf sekali lagi. Jangan lupa subscribe di channel Cie. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.